Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Rencana Penyelamatan Tuhan. Ayat hafalan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dan 11. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Poin penting pelajaran kita, Tuhan akan menggunakan kita untuk membantu dan menguatkan orang lain. Seorang pria bernama Hari tinggal di dekat gunung berapi aktif bernama Gunung St. Helens. Hari mengabaikan semua peringatan untuk meninggalkan daerah itu ketika gunung berapi itu tampaknya akan meletus. Anak-anak sekolah di Yakima, Washington mulai menulis kepada Hari. "Tolong tinggalkan rumahmu dan pergi ke tempat yang aman," kata mereka. Hari menulis kembali kepada mereka. "Terima kasih telah memikirkan aku," jawabnya. "Tetapi saya suka tempat saya tinggal dan aku ingin tinggal di sini." Suatu hari sebuah helikopter mendarat di halaman depan rumah Hari. Dia melompat masuk dan terbang ke kota untuk mengunjungi sahabat penanya di sekolah. Mereka bertepuk tangan, bersorak, dan menyukai selera humornya. Saat dia menghibur mereka selama pertemuan dengan cerita tentang tahun-tahun yang dihabiskannya tinggal di bawah bayang-bayang gunung berapi, dia memberitahu mereka sekali lagi bahwa dia berencana untuk tinggal di sana apapun yang terjadi. Ketika Hari pergi, mereka melambai sampai dia tidak terlihat lagi di perkampungan itu dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya. Kisah air bah adalah salah satu yang telah kamu dengar berkali-kali. Kita berpikir tentang bagaimana Nuh menghabiskan 120 tahun membangun bahtera, bagaimana hewan memasuki bahtera, dan bagaimana Nuh dan keluarganya adalah satu-satunya manusia yang masuk setelah dia berkhotbah dan memperingatkan orang-orang selama 120 tahun. Bagian selanjutnya dari cerita ini adalah bagian yang jelek. Kadang-kadang kita baca sekilas. Tetapi itulah cerita kita pekan ini. Waktu yang tidak baik. Waktu yang dimana Tuhan melakukan apa yang Dia katakan akan terjadi. Saat itu, hampir semua orang mati karena mereka memilih untuk mati. Nuh bukan satu-satunya yang mencoba meyakinkan orang untuk masuk ke dalam bahtera. Seperti yang kita diskusikan pekan lalu, setiap orang yang menaiki bahtera itu harus membuat pilihan apakah akan naik atau tidak. Dan kehidupan setiap orang adalah kesaksian bagi Tuhan atau menentang Dia setiap hari. Jadi bisa dipastikan bahwa istri dari Sem, Ham, dan Yafet pasti berbicara dengan teman-teman mereka. Tidak diragukan lagi, suami mereka melakukan hal yang sama. Ketika saatnya tiba untuk masuk atau keluar dari bahtera, itu pasti menjadi pengalaman yang memilukan bagi mereka. Ketika mereka melihat teman-teman mereka memilih nasib mereka sendiri, itu menyakitkan karena mereka mengasihi teman-teman itu. "Maukah kamu bergabung dengan kami?" Nuh memohon. "Tuhan telah memberitahu saya bahwa inilah saatnya untuk bergabung." Dengan memutar mata dan menggelengkan kepala, orang-orang mengejek permintaan terakhirnya. Dan kemudian
pintu bahtera ditutup oleh tangan yang tak kasat mata. Para ilmuwan, fotografer, penanam pohon, dan pencari sensasi semua menghabiskan waktu di dekat Gunung St. Helens. Saat hari-hari berlalu, kebanyakan dari mereka berusaha mencapai tempat yang mereka pikir adalah jarak yang aman dari puncak gunung berapi itu. Namun, ketika gunung berapi itu akhirnya meletus, tidak terjadi sebagaimana biasanya saat gunung berapi meletus. Gantinya meletus langsung ke udara, lahar itu melesat keluar dari sisi gunung dengan begitu kuat, sehingga di beberapa tempat tidak ada yang tersisa dalam radius 15 mil. Bukan hanya fotografer yang mengambil gambar untuk majalah, bukan hanya orang yang mengambil data untuk studi ilmiah, bukan hanya hari, mereka semua telah mendengar peringatan itu. Mereka sempat mengungsi, tetapi mereka memilih untuk tetap tinggal. Dan orang-orang yang mencintai mereka berharap bahwa mereka yang meninggal telah membuat pilihan yang berbeda. Selama amukan air bah yang mengerikan, semua orang di dalam bahtera selamat hanya karena perlindungan Tuhan. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan kayu atau seberapa banyak ter yang mereka olesi di bagian bawah perahu besar. Mereka aman karena Tuhan menjaga mereka seperti itu. Setan sendiri takut dia akan mati saat itu juga. Menurut Ellen White dalam bukunya Sejarah Para Nabi, baca semuanya dalam bab yang berjudul Air Bah. Hari ini, kita semua membuat pilihan hidup atau mati. Bagaimana denganmu? Setelah kamu membuat pilihan untuk membiarkan Yesus masuk ke dalam hatimu untuk menyelamatkanmu dari dosa, kamu akan ingin membantu dan mendorong orang lain di sekitar kamu untuk aman juga. Mintalah Yesus untuk menjagamu tetap aman dan memberimu kekuatan untuk membantu dan mendorong orang-orang di sekitarmu untuk membuat pilihan yang tepat juga.